Je suis revenu avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Maintenant, voilà, on est qu'en novembre. Les titres, ils se gagnent. It's a fantastic goal. I love this goal. Ya memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang Banyak, Pak. sudah naturalisasi. Benar-benar tidak masuk akal. PAS berjanji akan terus mendukung kebijakan Menpora Dito Aryo Tejo terutama terkait dengan naturalisasi pemain timnas Indonesia. PSSI mengamuk, panggil Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe dan Haaland akui sudah dihubungi PSSI. Tonton sampai habis ya. Nama pemain keturunan kembali menjadi perbincangan dalam dinamika pembangunan skuad timnas Indonesia. Kali ini, sorotan mengarah pada winger berdarah Indonesia Maroko, Ilyas Al-Haft, yang menunjukkan performa menjanjikan bersama klub Thai League Bangkok United. Pemain berusia 26 tahun tersebut tampil impresif saat membantu timnya menaklukkan MacArthur FC dengan skor 2-0 pada leg pertama kompetisi Asia. Ia menyumbang gol pada menit ke-37 sebelum digantikan pada babak kedua. Kontribusi itu membuat catatan golnya bertambah menjadi 3 dari 6 laga di kompetisi Asia, sekaligus mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari total 25 penampilan musim ini. Penampilan konsisten tersebut kembali membuka diskusi soal peluang naturalisasi. Terlebih, pergantian kepemimpinan di bangku pelatih timnas Indonesia membuat pemantauan pemain diaspora kembali diperluas, termasuk mereka yang sebelumnya belum mendapat kesempatan. Nama Ilyas sebenarnya bukan hal baru dalam pembahasan calon pemain naturalisasi. Pada 2024 lalu, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan sempat mengungkapkan bahwa sang pemain sudah diajukan ke federasi. Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Haft dan saya coba memberikan nama Ilyas Al-Haft ini ke beliau, ujar Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya. Dan beliau sudah teruskan ke Shin Tae-yong untuk dilihat, dipertimbangkan, sudah ada di tangan Shin Tae-yong, semua tergantung STY, tambah Bung Ropan. Ilyas memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Faktor ini membuka peluang administratif untuk proses naturalisasi. Bahkan ia pernah terlihat mengibarkan bendera Indonesia saat merayakan keberhasilan bersama Sparta Rotterdam, gestur yang sempat memicu spekulasi kuat mengenai kedekatannya dengan tanah air. Kini, dengan pendekatan baru dalam pemantauan pemain di era kepelatihan yang berbeda, peluang itu kembali mencuat. 6 keuntungan jika bergabung ke timnas Indonesia. Ilyas dikenal sebagai pemain serba bisa. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga dapat dimainkan di sayap kiri, gelandang serang, hingga penyerang tengah. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern yang menuntut adaptasi taktik tinggi. Kariernya ditempa di sistem sepak bola Belanda, termasuk bersama Sparta Rotterdam dan Almere City. Ia juga sempat merasakan pengalaman di Liga Armenia. Jam terbang lintas liga memberi nilai tambah dalam hal pengalaman dan mental bertanding. Ilyas pernah memperkuat tim kelompok usia Belanda, termasuk mencatat sejumlah penampilan di level U20. Pengalaman tersebut menunjukkan kualitas pembinaan teknis yang dimilikinya sejak dini. 4. Kaki kidal yang tajam. Kemampuan kaki kiri menjadi senjata utamanya. Beberapa gol penting di kompetisi sebelumnya lahir dari kaki dominan tersebut, termasuk kontribusi kemenangan di Liga Armenia. 5. Skill individu dan umpan kreatif. Ia dikenal memiliki kemampuan dribble 1 lawan 1 yang efektif, serta umpan terobosan akurat. Kualitas ini bisa menambah variasi kreativitas lini serang tim nasional, terutama dalam membuka ruang pertahanan lawan. 6. Pengalaman kompetisi Asia. Bermain di Thai League dan kompetisi antar klub Asia memberinya adaptasi terhadap gaya permainan kawasan. Hal ini dapat mempermudah integrasi jika harus menghadapi lawan regional di level tim nasional. Nama Luke Vickery mulai mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Gelandang serang MacArthur Bulls FC itu mengungkap adanya komunikasi awal dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman.
Pernyataan tersebut muncul di tengah performa impresifnya di kompetisi domestik Australia dan Liga Champions Asia 2. Vickery tampil konsisten sebagai pemain depan yang fleksibel dan produktif. Situasi ini menjadi menarik karena pemain muda tersebut memiliki 3 opsi kewarganegaraan untuk level internasional: Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ketiganya terbuka secara regulasi. Faktor Indonesia semakin relevan setelah terungkap bahwa Vickery memiliki garis keturunan dari Medan, Sumatera Utara. Latar belakang inilah yang kini menghubungkan namanya dengan proyek regenerasi Timnas Indonesia. Luke Vickery dikenal sebagai pemain depan yang mampu beroperasi di beberapa posisi. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga efektif bermain di sisi kiri maupun sebagai penyerang tengah. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan menyerang ruang menjadi kekuatan utama dalam permainannya. Adaptasinya bersama MacArthur terbilang cepat, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Musim ini, ia telah mencetak 5 gol dari 17 pertandingan. Salah satu momen paling menonjol terjadi saat MacArthur menghajar Melbourne City 6-2, di mana Vickery turut menyumbang gol penting. Sebelum bersinar di MacArthur, Vickery lebih dulu membela Western United di A-League. Pada musim 2024-2025, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 11 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Australia. Padahal bukan berposisi sebagai striker murni, namun pemain FC Bekasi City Ramadan bisa masuk sebagai top skor Pegadaian Championship. Dia bahkan menjadi satu-satunya pemain lokal yang mampu bersaing di jajaran teratas pencetak gol terbanyak Pegadaian Championship musim ini. Statistik Madon, nama panggilannya, di Pegadaian Championship musim ini cukup luar biasa, di mana dia sudah catatkan 10 gol dan 2 assist dari 19 laga. Bisa menempati 2 posisi winger hingga striker tengah, Ramadan layak kembali dipantau oleh John Herdman jelang Timnas Indonesia berlaga di FIFA Series. Nomplok Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi baru. Siapakah dia? Tonton sampai akhir. Benar-benar mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. John Herdman bisa mempertimbangkan beberapa nama baru dari Pegadaian Championship jelang Timnas Indonesia berlaga di FIFA Series 2026. Peluang itu semakin besar ketika John Herdman beberapa waktu lalu datang menantau salah satu pertandingan Pegadaian Championship. Liga 2 atau yang sekarang bertransformasi menjadi Pegadaian Championship ternyata tidak luput dari pantauan pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Salah satu laga Pegadaian Championship yang dihadiri John Herdman adalah Garuda Yaksa FC versus Persekat Tegal yang berlangsung di Stadion Pakansari, Sabtu 14 Februari lalu. Meski dirinya sempat bilang bahwa pemain dengan pengalaman internasional jadi salah satu kriterianya, namun John Herdman mengaku tertarik dengan pemuda di Liga 2. Menurut John Herdman, dia sangat antusias menyaksikan bagaimana perkembangan para pemain muda di Pegadaian Championship untuk berkembang ke level tertinggi. Perkataan John Herdman tersebut seakan mengindikasikan bahwa dirinya akan memberi kesempatan kepada para pemain Pegadaian Championship untuk skuad Garuda. Inilah pemain tambahan dari Pegadaian Championship yang bisa dipertimbangkan John Herdman ke Timnas Indonesia. Personel Timnas Indonesia yang keluar sebagai juara Piala AFF U19 2023-2024 ini menjadi pilar penting FC Bekasi City setelah kesulitan di Semen Padang. Keputusan Ikram Al-Ghifari cukup tepat. Kiper berusia 20 tahun tersebut sukses mencatatkan 7 clean sheet dari 13 laga dan hanya kebobolan 10 gol di FC Bekasi City. Lebih lanjut, Ikram Al-Ghifari juga masih berpeluang untuk antarkan FC Bekasi City promosi ke Super League setelah menempati ranking 4 Pegadaian Championship. Tapi jika bicara Timnas Indonesia Senior, Ikram Al-Ghifari akan bersaing dengan kiper utama skuad Garuda yang telah diisi oleh Emil Audero dan Martin Pais. Direkomendasikan oleh Andik Firmansyah yang notabene rekan setimnya di Garuda Yaksa, performa Alvin Faiz Kelilau ternyata cukup memukau. Pada musim ini, pemain yang dipinjamkan dari Dewa United itu sukses mengumpulkan 1 gol dan 3 assist dari 14 penampilan bersama Garuda Yaksa. Kans Alvin Faiz Kelilau ke Timnas Indonesia kian terbuka setelah John Herdman datang menantau aksinya ketika Garuda Yaksa berhadapan dengan Persekat Tegal.
Namun, posisi bek sayap kiri timnas Indonesia yang cukup padat membuat Alvin Faiz Kelilau harus bersaing keras dengan deretan bintang top Garuda. Asir Aziz sempat jadi komoditi panas di transfer paruh musim dengan sejumlah klub Super League seperti Persija Jakarta, meski akhirnya dia bertahan di PSPS Pekanbaru. Bukan tanpa alasan jika Asir Aziz diminati klub Super League. Pasalnya, ia tampil memukau bersama PSPS Pekanbaru di musim ini dengan koleksi 7 gol dan 7 assist dari 19 laga. Tidak hanya itu, Asir Aziz yang berkembang di Persiraja Banda Aceh itu juga bisa ditempatkan di sejumlah posisi seperti sayap kiri ataupun sayap kanan. Melihat posisi winger timnas Indonesia yang belakangan kehilangan produktivitas, Asir Aziz bisa jadi solusi jangka pendek bagi John Hartman di FIFA Series. Padahal bukan berposisi sebagai striker murni, namun pemain FC Bekasi City Ramadan bisa masuk sebagai top skor Pegadaian Championship. Dia bahkan menjadi satu-satunya pemain lokal yang mampu bersaing di jajaran teratas pencetak gol terbanyak Pegadaian Championship musim ini. Statistik Madon, nama panggilannya, di Pegadaian Championship musim ini cukup luar biasa, di mana dia sudah catatkan 10 gol dan 2 assist dari 19 laga. Bisa menempati 2 posisi winger hingga striker pengah, Ramadan layak kembali dipantau oleh John Hartman jelang timnas Indonesia berlaga di FIFA Series. Tahun 2026 menjadi momen berat tapi penuh harapan bagi timnas Indonesia di semua level. Ini merupakan masa transisi pucuk kepelatihan timnas Indonesia yang diharapkan arsitek baru mampu melanjutkan tongkat estafet dengan mulus. Sosok John Hartman jadi perhatian utama para pecinta timnas Garuda. Pria asal Inggris itu digadang-gadang meraih sukses seperti kala menukangi timnas Kanada. 2 agenda penting FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026 jadi ujian kapasitas John Hartman. Apakah dia bisa melampaui prestasi 2 pendahulunya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert? Di negara manapun timnas senior selalu jadi perhatian dibandingkan level di bawahnya, maka wajar bila John Hartman punya beban berat menangani timnas Indonesia nanti. Yang penting bagaimana kita percaya dan memberi kesempatan kepada John Hartman leluasa meracik timnas Indonesia nanti. Selain mengembalikan prestasi timnas Indonesia, John Hartman harus mampu memulihkan kecintaan publik yang sedang surut. John Hartman tak usah muluk-muluk dulu, dia harus membuat permainan timnas Indonesia bagus dulu. Jika dia meraih prestasi, maka otomatis animo kecintaan publik akan bangkit lagi, ujarnya. Tanggung jawab Nova Arianto di Timnas Indonesia 2020 juga tak ringan. Publik pasti berharap putra pelatih kawakan Sartono Anwar ini melanjutkan keberhasilan seperti memoles Timnas Indonesia U17 yang sampai tampil di Piala Dunia U17 Qatar 2025. Nova Arianto harus cepat membentuk tim bagus. Setidaknya dia bisa meloloskan Timnas Indonesia 2020 ke Piala Asia U20. Yang jelas persaingan U20 berbeda dengan U17. Ucap pengamat sepak bola senior asal Malang ini. Di antara 2 juru taktik timnas Indonesia tersebut, beban Kurniawan Dwi Yulianto bertilang paling berat. Ekspektasi publik pasti ingin ex-striker timnas Indonesia itu mampu mengikuti jejak Nova Arianto. Target lolos Piala Dunia U17 Qatar 2026 sangat berat, karena timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 nanti tergabung dengan Jepang U17, Cina U17, dan Qatar U17. Apalagi lanjut mantan pelatih Arema ini, waktu persiapan Kurniawan Dwi Yulianto tak seleluasa seperti Nova Arianto lalu. 2 bulan waktu sangat mepet untuk membentuk tim tangguh bisa bersaing di Piala Asia 2026 nanti. Meski saya pesimis, tapi pecinta timnas Indonesia berdoa yang terbaik untuk Kurniawan Dwi dan 2 pelatih timnas Indonesia lainnya. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonjang membantu timnya Lille lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2025-2026 saat memenangi leg kedua babak playoff menghadapi Crvena Zvezda atau Red Star Belgrade di Rajko Mitić Beach Jumat dini hari WIB. Verdonjang di laga ini turun di babak tambahan waktu. Dengan kehadirannya di lapangan turut membantu Lille menang 2-0 atau 2-1 secara agregat. Di laga ini, Lille memulai laga dengan baik saat Olivier Giroud menyundul bola hasil crossing Benjamin Andre pada menit keempat untuk membawa timnya memimpin sekaligus menyamakan agregat menjadi 1-1. Ini adalah gol keempat striker 39 tahun itu di Liga Eropa atau gol ke-9-nya di semua kompetisi. Gol di awal laga membuat Lille bermain penuh percaya diri.
Di sisa 5 menit paruh pertama, tim asuhan pelatih Bruno Genesio itu hampir menambah keunggulan melalui 2 peluang Matias Fernandes yang sayangnya masih dimentahkan oleh kiper tuan rumah, Mateus. Setelah unggul 1 gol di paruh pertama, permainan Lille bermain sedikit menurun. Di paruh kedua, peluang berbahaya satu-satunya dari mereka datang melalui kaki Gaëtan Perin pada menit ke-50. Sayangnya, peluang ini digagalkan oleh Mateus. Kedua tim pun tak ada yang berhasil mencetak gol di paruh kedua, sehingga agregat 1-1 dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak ini, pelatih Bruno melakukan 2 perubahan, di mana salah satunya dengan memasukkan Nathan Ngoy yang menggantikan Thiago Santos pada menit ke-95. Pergantian ini berbuah manis, setelah Ngoy hanya membutuhkan 4 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor, saat tendakannya dari umpan pendek Felix Korea merobek gawang Red Star Belgrade. Gol ini membawa Lille unggul 2 gol tanpa balas dan membuat mereka untuk sementara memimpin agregat 2-1. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Bruno untuk membuat skor lebih aman, di mana dia melakukan penyegaran di lini belakang, di mana Verdonjang masuk untuk menggantikan Romain Prau. Kontribusi bek kiri 28 tahun yang memainkan laga ke-22-nya bersama Lille musim ini turut membantu timnya mempertahankan skor ini. Dengan SofaScore mencatatnya melakukan 2 sapuan, 2 pemulihan bola, 11 sentuhan dan 9 umpan dengan akurasi 56% selama di lapangan. Lille pun keluar sebagai pemenang dan lolos ke babak 16 besar dengan kemenangan agregat 2-1. Lawan mereka di babak 16 besar akan diketahui pada undian yang dijadwalkan berlangsung malam ini. Aspek paling menarik dari sosok Fikri adalah latar belakang keluarganya. Darah Indonesia mengalir dari sang nenek di jalur ibu yang berlahir di Medan, Sumatera Utara. Neneknya memiliki latar belakang keturunan Belanda dan Hindia Belanda sebelum kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Garis keturunan ini membuka peluang administratif untuk Fikri membela Indonesia. Selain Indonesia dan Australia, ia juga memenuhi syarat memperkuat Amerika Serikat karena lahir di Hawaii saat ayahnya bekerja sebagai kurator lapangan golf di Sony Open. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Dan Indonesia cukup tertarik, kata Fikri dalam sebuah wawancara dengan Examiner. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman berpotensi menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sebab menurutnya, pemain yang memiliki pengalaman di 5 liga top dunia sangat dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Seperti diketahui, PSSI sempat menaturalisasi cukup banyak pemain keturunan Belanda di era kepelatihan Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Namun, para pemain naturalisasi yang sudah ada tersebut tampaknya masih belum cukup buat Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia, Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, imbuhnya. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi dan komitmen mereka akan sangat terlihat, lanjut Hartman. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Menurutnya itu bisa saja terjadi. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu, ujar Hartman yang berusia 50 tahun. Agenda terdekat Hartman bersama Timnas Indonesia adalah melakoni ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 23-31 Maret. Setelah itu, Hartman akan dihadapkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November,
serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli mendatang. PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Herdman kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Herdman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka. Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda, kata Herdman saat memperkenalkan dirinya di hadapan awak media dan jajaran pengurus PSSI yang hadir. Herdman juga menyadari tekanan bakal datang setelah Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya itu wajar terjadi dan dia siap memikul tanggung jawab untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Herdman punya pengalaman serupa bersama Timnas Kanada. Tentu ada tekanan, jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya, sudah dekat tetapi belum berhasil. Jadi apakah sudah siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para penggemar? Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa, dan beban itu bisa saja menjadi kutukan atau berkah, papar Herdman yang berkewarganegaraan Inggris. Kami akan mengolah itu menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang yang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain. Karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak 1986. John Herdman mendapat kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Namun ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan pada kontrak untuk menyongsong Piala Dunia 2030. John Herdman yang berusia 50 tahun tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara berbeda lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama timnas putri Selandia Baru, John Herdman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011 dan mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara itu di sektor putra, Herdman sukses mengantar timnas Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang belum pernah terjadi dalam 36 tahun sebelumnya. Kemudian peringkat FIFA Kanada langsung meroket ke posisi 77 ke 33 dunia. Jayden terlibat kasus kekerasan saat pertandingan antara Fenerbahce melawan Galatasaray pada 19 Mei lalu. Selain itu ada Mert Yandas dan 3 terdakwa lain yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Derby kedua tim ini memang selalu berjalan panas melihat rivalitas yang sudah terjaga lama. Masalah bermula saat Jayden dan rekan timnya ingin menampilkan spanduk setelah mengalahkan rival. Aksi ini sempat dihentikan oleh pihak keamanan dan perkelahian akhirnya pecah. Satu korban adalah Direktur Stadion Ali Celikiran yang mengalami luka parah setelah kejadian tersebut. Laporan Football Primer menyebutkan bahwa Celikiran mengalami luka parah dengan patah leher. Beberapa pihak dari kubu Fenerbahce juga mendapatkan hukuman penjara seperti Jayden atas masalah ini. Celikiran mengalami patah leher selama perkelahian. Selain Oosterwolde dan Yandas, mantan dokter klub Fenerbahce Ertuğrul Karanlık, mantan direktur Fenerbahce Hulusi Belgu, dan Emre Kartal atau putra pelatih Ismail Kartal juga diadili. Mereka menerima hukuman percobaan yang sama dengan Oosterwolde dan Yandas, tulisnya. Dari hasil sidang disebutkan bahwa pemain dan staf Fenerbahce sengaja melakukan penganiayaan ini. Di pengadilan diputuskan bahwa kelima orang tersebut bertindak bersama-sama dan Celikiran ditendang dan dipukul. Belgu, mantan direktur Fenerbahce, juga menarik rambut direktur stadion. Jaksa penuntut umum Turki menuntut hukuman penjara 2 tahun 3 bulan hingga 6 tahun 9 bulan. Herdman sempat menyatakan akan terbang ke Eropa untuk mencari pemain potensial untuk timnas Indonesia. Secara tegas, dia ingin mencari pemain yang memiliki kualitas untuk menambah komposisi skuad Garuda. Dari kualitas, Jayden memiliki pengalaman yang baik dan sempat membela Parma dan Twente FC. Dengan masalah ini, kecil kemungkinan pemain berusia 24 tahun ini akan diusahakan membela timnas.
tentunya misi pencarian akan segera berlanjut demi ambisi besar timnas di era baru ini. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung memantik ekspektasi besar publik sepak bola nasional. Tak hanya soal taktik dan pembentukan tim, Herdman kini juga didorong untuk berperan aktif melobi PSSI agar mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda. Sorotan utama tertuju pada 5 pemain keturunan yang dinilai punya kualitas mumpuni untuk mendongkrak level timnas Indonesia, bahkan bersaing di level Asia. Nama-nama tersebut ramai diperbincangkan warganet. Dengan John Herdman bergabung sebagai pelatih timnas Indonesia, apakah peluang naturalisasi pemain keturunan semakin terbuka? Mungkinkah Herdman melobi kapten timnas Jerman U20 Laurin Ulrich? Tulis akun tersebut. Piala AFF 2026 bakal menyita perhatian. Turnamen 2 tahunan yang biasanya digelar di penghujung tahun, kali ini akan dimainkan di pertengahan tahun. Piala AFF 2026 rencananya akan berlangsung pada 26 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Pelaksanaan pada pertengahan tahun memungkinkan setiap tim berkekuatan penuh, sebab kompetisi di Eropa misalnya memasuki libur panjang setelah berakhirnya musim kompetisi. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, lalu ada Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Layak dinantikan tim mana yang akan memenangkan kejuaraan ini. Ada yang menarik datang dari kubu timnas Vietnam, tim yang sedang menyala terang dengan predikat juara bertahan Piala AFF. Tim level U23 mereka juga lagi ganas-ganasnya dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026, memungkinkan kekuatan Vietnam bertambah di Piala AFF mendatang. Timnas Vietnam punya nama besar di panggung Piala AFF. Sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen tersebut, tim yang khas dengan warna merah ini sudah mengoleksi 3 gelar juara. Mereka juga menyandang predikat juara bertahan setelah menjuarainya tahun lalu. Media Vietnam Soha menggambarkan peta persaingan di babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Tergabungnya The Golden Star di grup A untuk bersaing dengan Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste dianggap sebagai berkah. Vietnam bisa saja tergabung dalam grup mati dengan lawan-lawan yang sangat kuat seperti Malaysia, Indonesia, dan Myanmar. Namun terlepas dari grupnya, tujuan pelatih Kim Sang-sik dan timnya tetaplah gelar juara. Tulis Soha, Kamis 15 Januari 2026.